Klaim Bank Indonesia yang menetapkan pengenaan tarif layanan KRIS untuk mengganti investasi dan biaya operasional sudah tepatkah? Kita akan membahasnya dengan Bima Yudhistira selaku Direktur Center of Economic and Law Studies yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mas Bima, tanggapan Anda bagaimana dengan biaya penggunaan KRIS sebesar 0,3% terhadap pedagang? Ini seperti apa? Ya, sekarang faktanya bahwa ada 25 juta pelaku UMKM yang sudah masuk ke dalam ekosistem QRIS. Artinya ini kan sebuah kesuksesan sebenarnya QRIS ini. Karena efisien, ya. Bayangkan 25 juta itu kan artinya sekitar 40% dari total 65 juta unit UMKM yang terdaftar di pemerintah. Angkanya tidak kecil dan terus membesar. Dengan pengenaan merchant discount rate ini meskipun 0,3%, itu efeknya tentu sangat negatif bagi para pelaku usaha mikro, bagi konsumen juga, terutama konsumen yang sering bertransaksi di warung-warung kecil misalnya, kemudian di pasar yang sudah menggunakan QRIS. Ada dua opsi yang ditawarkan kepada para penjual ini. Para penjual ini, satu akan bilang kepada konsumen untuk kembali menggunakan uang tunai. Dan kalau itu yang terjadi, artinya kita mundur ke belakang dalam transformasi pembayaran digital untuk mendukung bisnisnya para pelaku UMKM. Kemudian yang kedua, yang kita tidak juga harapkan adalah adanya kenaikan harga barang. Oke, menggunakan QRIS, tapi nggak mungkin pedagang kecil ini yang keuntungannya setiap transaksi hanya kisaran Rp5.000, Rp10.000 paling banyak misalnya. Itu kemudian akan menjadikan MDR sebagai beban tanggungan mereka. Maka mereka akan meneruskan dengan harga jual yang lebih mahal kepada konsumen, kepada masyarakat. Nah, kalau ini yang terjadi, saya pikir ya kita menolak untuk maju dengan adanya QRIS ini kan. Akhirnya menjadi sebuah kemunduran dan ini tentunya akan menjadikan beban bagi para pelaku usaha dan masyarakat secara umum. Terutama bagi mereka yang baru mencoba. Karena QRIS ini sebenarnya kan cukup bagus ya. Apalagi nanti ke depan bisa diterapkan ke banyak hal lah, bantuan sosial dan lain-lain menggunakan QRIS. Jadi sayang sekali kalau inovasi yang sudah sangat bagus, hanya karena masalah beban biaya 0,3% ini masyarakat jadi enggan menggunakan QRIS. Iya, Mas Bima, tadi rekan kami di lapangan juga sempat mewawancari beberapa pedagang. Mereka bahkan akan mengatakan mengganti metode pembayaran dengan bayar langsung atau cash untuk mendapatkan KRIS yang sudah ada biaya layanannya. Lantas, langkah apa yang seharusnya diambil oleh Bank Indonesia untuk bisa menengahi perkara ini? Ya, jadi harus ada persepsi dan perspektif yang kemudian harus diluruskan. Bahwa memang betul investasi untuk ekosistem digital QRIS ini tidak murah, ditanggung oleh jasa pembayaran, ada perbankan juga mungkin yang terlibat di dalamnya. Tapi kita berpikir ini kan sama seperti penggunaan mobile banking. Mobile bankingnya gratis, tetapi nanti ketika masyarakat masuk ke dalam ekosistem digital, maka jasa pembayaran ataupun perbankan itu bisa mencari pundi-pundi keuntungan yang disebut sebagai fee-based income di tempat lainnya. Yang penting masyarakat ini gabung dulu ke dalam ekosistem pembayaran digital seperti QRIS. Dari situ dia bisa jualan asuransi, dia bisa jualan investasi, reksadana, dan di situ mereka akan mendapatkan keuntungan, pengembaliannya di situ. Jadi salah kalau QRIS ini kemudian dibebankan hanya untuk mendapatkan keuntungan di QRIS-nya. Justru nanti akan ada potensial loss dan opportunity cost yang cukup besar untuk menawarkan produk-produk keuangan yang kemudian lebih profitable bagi si penyelenggara. Baik, artinya memang KRIS ini sudah ada ekosistemnya, harus dijaga agar tidak lari para konsumennya. Terima kasih Bima Yudhistira selaku Direktur Center of Economic and Law Studies sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia.